head to head kan dengan seorang Pakuito, ini berarti anti-match harus mainin jarak dengan 19 kali di pick, 7 kali di ban, 36,8%. Kalau Luminar pernah ngepick fail nggak sih? Belum ya? Fail belum. Belum. Luminar belum. Yang fail mah Udil. Bentar gue lihat dia. Silvana, Selena, Parsha, Matilda, Paramis, Eve, Rafaela, Kagura, dan juga Eudora adalah hero-hero yang udah diambil oleh Eve, Rafaela. Luminar ya. Kenapa sejauh emang? ini. Nggak, gue kemarin sempat ngelihat dia lagi ini kan, lagi nge-live terus dia bilang, Oh iya. live di Instagram dia, terus dia bilang nggak mau ngepick fail, gara-gara nggak bisa mainnya. Oh. Tapi nggak tahu pura-pura nggak bisa atau beneran nggak bisa. Padahal saya pernah nonton streamingnya Luminar, malah dia pernah main fail kok, Pak. Pernah ya? Pernah saya nonton berapa kali waktu itu. Oh ya udah, Bahaya, berarti Bapak. pura-pura kali. Pura-pura. Pura-pura. Oke. Link tapi muncul lagi. Mengingat kita tahu sendiri bahwa kemarin Chelly Boy baru saja menggunakan link. Yap. Albert yang 2 kali menggunakan link, 100% win rate-nya pun berubah menjadi 66,67. Iya. Dan dengan hadirnya link kali ini, seperti kita tahu link membutuhkan interval 15 detik untuk tidak melakukan team fight yang terlalu besar. Karena dengan tidak adanya purple buff, hal ini akan sangat membuat energi dari linknya sendiri Boros sekali, Pak. penggunaannya. Punya interval 15 detik di mana Maria juga nggak memiliki mobilitas yang cukup tinggi, tapi ini dia pemilihan hero-hero yang udah dilakukan oleh kedua tim, dan waktunya kita berangkat menuju Land of Dawn untuk langsung menyaksikan sang tuan rumah Aura Fire menghadapi tamunya EVOS Legends. Yes, ini dia untuk game yang pertama Best of 3 Series pastinya, dengan Versik yang memakai hero 100% win rate-nya, Benedetta. Apakah akan tetap bertahan dengan rekornya atau justru malah game pertama yang akan pecah telur? Oke, seperti biasa juga Aura kemungkinan akan mendapatkan first blood-nya kalau bisa. Sesuai data kita lihat Aura Fire selalu mendapatkan first blood-nya, tapi kehilangan permainan dari mid sampai ke belakang. Akankah untuk kali ini juga Aura bisa mendapatkan first blood-nya, bisa tetap flame shot-nya tadi itu nembak ke arah mana hampir aja. Yes, karena sesuai dengan data kita juga, kalau EVOS dan Aura emang lebih gedenya tuh Aura di first blood dan juga di unique hero picks-nya. Benar sekali. Tapi untuk rata-rata game per menit, ini EVOS Legends sendiri sebenarnya terhitung cepat. Yap. Jadi hati-hati dengan mid game malah menurut aku. Mid game dari EVOS Legends itu biasanya mereka fight-nya tuh benar-benar fight commit. Jadi bisa 5 lawan 5 atau bahkan mereka sengaja nge-pick off. Yang pasti mereka benar-benar bakal ngumpul ketika udah mulai masuk menit ke-8. Oke. Nih Coba untuk ganggu-ganggu. Kenapa Pak Pulung? mau lihat lapu-lapu dimasukin Angela sih, Pak, gimana rusuhnya nanti Iya sih. ultimate ya. Setuju banget gua. Kita tunggu level 4 ya. Bahkan nih level awal-awalnya kayaknya Luminar dan Rek nih udah menjadi dua sosok pengganggu, apalagi untuk fans yang harus menggocek-gocek di sana. Masih ada flicker untungnya dari fans strong. Oh, Fans no. sekarat. Bang Tatonya ngedive masuk ke dalam satu hit lagi, dan first blood-nya justru didapatkan oleh seorang One. Rek tidak takut, masih jiggle-jiggle aja di sana kiri kanan, tapi ternyata ada musuh yang tiba-tiba datang dari seorang Ling yang mencoba untuk balik ke arah belakang. Tidak bisa dikejar, Tempest of Blade Clover-nya sekarat dan langsung dapetin killing spree-nya. 15% darah tambah dari Variety. Iya, tapi ternyata untuk kali ini Variety-nya yang berada di area mid, Pak, ya, menjadi seorang jungler. Kalau tadi dari line up prediction kita lihat, Benar. akan ada fans yang berada di mid, tapi ternyata untuk kali ini Si bocah nakal Versik lagi. satu hit lagi dan Energi. langsung dihabiskan. Versik diam-diam menunggu timingnya tepat dan langsung menghancurkan seorang Ling yang sedang asik-asiknya merebut skill Lizard tadi di sana. Yap, 3-2 poin yang sudah tercipta. Untuk Turtle pun terbuka dengan begitu bebasnya. Versik bisa makan dengan santai. Ini entah kenapa ya, kalkulasi damage yang dikeluarkan dari Versik juga udah bener-bener on point banget. Dia bahkan memperhitungkan dari segi energinya sampai Variety tidak bisa melakukan apapun, bahkan Fix Poise saja nggak bisa. Dan dia Parameter udah KB. bener orange buff-nya. Iya, net rotasinya. Dia nggak mentingin purple buff-nya dulu. Dia malah dapetin untuk dari rokursanya musuh. Dia puter ke orange buff. Dan dia puter lagi ke Kramer. Mungkin akan ke gold buff. Jadi dia bener-bener manfaatin si 5 menit awal. That's Iya. why aku bilang kayak jungler sekarang tuh bener-bener manfaatin dari jungle-nya sendiri. Dari Iya. potongan XP-nya di lane. Seperti yang kita tahu bahwa kalau seandainya dia mengambil minion, itu semua dari EXP dan goldnya bakal kepotong sampai dengan 50%. Benar. Tapi kalau misalkan mereka mengamankan dari segi jungle, apalagi jungle-nya udah jadi kayak Raptor Market, Yes.
Ini untuk tambahan EXP-nya 35% dan gold-nya sampai dengan 25%. Itu dia. Makanya benar-benar kayak rotasi sekarang tuh jungler emang patut kita pelajari juga ya dari MPL. Dan bahkan di sini sudah ada ultimate yang dikeluarkan nampaknya Bang Tato yang harus disumbangkan, tapi ada final blow dan langsung dapatkan 1 point kill. Lihat versinya lincah sekali tapi tidak bercerita akan bicara ada Tempest of Blade, dan bahkan dari seorang teammates masuk bersama saudara Kaguranya dan langsung diajar lagi di knockout strike dari AI-nya dan bahkan Panzer di dalam belakang. Tapi lihat Persik langsung menusuk dan langsung ada Phantom Slash mengamankan point killnya. Ini bocah satu orang tapi ada di mana-mana gimana pola permainannya. Sementara itu 2 weakness point lagi. Flame shotnya hampir saja mengenai ke arah Hai, tapi untungnya Gila Hai sih. masih bisa pulang. Ini rotasi yang menurutku benar-benar Efektif. menjawab omongan KB dan juga Cornet ngomongin soal pembersihan junglernya dari seorang versi dengan sangat amat cepat. Bahkan dari omongan Profesor juga dilakukan sama versi, yaitu hero yang bisa langsung nge-gank dan dapetin point kill di early game-nya. Dan cukup banyak loh hitungannya, ada 3 point kill di awal-awal. Iya benar sekali. Sementara itu ini dia udah termasuk ke dalam, tapi Imperial Justice nggak bisa kabur. Habis sudah. Belum. Weakness-nya belum kebuka dan Aegis-nya belum mau dipakai sama Clover. Clover tahu perhitungan damage-nya, ada high juga yang pasti dia bakal tumbang di arah bottom lane. Tapi lihat di arah jungle-nya udah mulai digangguin dan lihat Gila dari sih, Versi. turtle menurut camp-nya udah muncul dan udah ada papi-papi pun juga bahkan Ada dari harga, masih ada flicker tapi dari Van Strong ya. Dan bahkan Godiva. Godivanya dicar kali nanti dapat begitu saja. Masih ada satu retributionnya. God, ternyata masih di dash lagi, masih dapetin Aegis dari seorang Angela, tapi langsung ditumbangkan karena terlalu dive di sana. Ada teammates tapi tidak ada hardguard lagi, mencoba untuk di stun, di flame shot dan langsung dikepuk sama pedang dari seorang anti-mage. Ini permainan dari EVOS Legend. Agresif banget. Permainan agresif dari Aura. Bener-bener dipatahin, ditabrak habis-habisan. Sementara Luminaire sedikit lagi. Aduh. Kita yang keregetan ngelihat. pas ada bunyi retribution langsung tuh Luminaire gerakin payungnya tadi. Timingnya ya sepersekian detik lah. Persian detik sama nggak ada vision juga sih untuk basic attack tadi kayaknya. Menuju ke arah turtle-nya, hardguard-nya mana? Belum masuk ke arah Belum. anti-mage yang ditunggu-tunggu oleh Papulung dan bahkan anti-mage masih sangat amat kuat dan bahkan Variety datang untuk menghilangkan bar HP-nya. Terkena stun, yang overtime dari seorang Luminaire yang mirip-mirip sama level permainannya dan langsung dihancurkan begitu saja. Masih bisa balik ke arah belakang dan turtle-nya ini terbuka bebas untuk EVOS, tapi mereka lebih milih untuk gank lagi kah? Masih enggak di bagian tengah ini udah mereka hanya Turret? ingin mendapatkan Turret? satu turret Oke. aja. Di bagian atas mereka ngedapetin udah santuy dulu. Emang bener-bener Lebih di-block mendingin pola turret ya? permainannya. Oke, mantap. Karena mereka dapat 2 turretnya, di bottom lane dapat, di top atas lane dapat. juga. Iya. Otomatis itu duitnya lebih banyak daripada dapetin turtle. Tapi Waduh. nggak mau dilepas juga, turtle-nya mau diamanin juga. Oke, Clovernya udah mulai dibor aja. 2 weakness Papi, point papi, lagi. Cuman untuk kali ini Clovernya udah dimasukin. Ada satu Papi, flame shot yang masih papi. miss begitu aja. Ada Oh my 3 God. weakness point lagi. Tapi Van Strong yang ingin mundur ke bagian belakang sedikit lagi. SP-nya masih bisa bertahan. Sementara Godiva pulang dulu nak bersama kupanya. Satu shadow kill langsung dikeluarkan. Alexa Final Blow pun dikeluarkan di sana dengan jalur rotasi yang begitu menyakitkan. Variety bisa gak dibertahan? Iya, masih bisa selamat. Masih bisa bertahan dan Versik si bocah SD yang baru pulang sekolah dan bukannya main bola malah main di MPL Arena, tetap maju ke arah depan, tidak pernah mundur ke arah belakang bolanya. Iya, walaupun combo Lala lapu-lapu Angela belum terlihat sejauh ini. Yap. Iya, dia masih santai lah anti-match ya. Combo apa? Combo Lala? Combo Lala, Pak. Lala tuh apa? Lapu-lapu Angela, Pak ya. Suka-suka lu, suka-suka lu. Iya, kenapa sih? Gak apa-apa sih, tapi kita lihat di sana udah menuju ke arah Blade of Despair dari Versiknya. Untuk di menit yang ke-7 ini makin lebih dimantapkan lagi. Belum Legend Sword, perbedaannya kalau misalkan melihat dari Variety baru menuju ke arah Endless Battle. Dari segi gold udah cukup tinggi, namun Luminaire terpick up nowhere di area mid lane dan Itu sih. lihat anti-match-nya. Mungkin lagi. Gagal, nah ini dia combo lalanya udah dimasukin Bang Tato. Anti-match-nya Gila kencang sih. banget. Sini gua lemparin piring lu. Ke sini. Van Dia Strong, mainin Van Absol. Strong. Santai sekali dia. Terdengar Lagi. suara tertawa di sana dari Babang Ican melihat anti-mage yang tidak mati-mati dan bahkan dengan itu dia apa ya, kayak udah sekarat. Dia punya spell form yang gede, ditambah lagi ada heal Angela juga, ada armor juga, ada shield juga, jadi kayak males juga deketin Festival dia. of Blood juga kan. Bener nih, lihat ada ganking di arah bottom lane ultimate. Sudah kill. Baru dikeluarkan Ya. sekarang bertiga dikumpulin begitu aja. Lihat Flash mau kemana saya, flame shot agak sedikit miss, gak ada yang lihat dan bakal langsung dibuka begitu saja. Wins point-nya, crossbow tag mengarah ke Van Strong-nya, dikejar sama Clover-nya, gak mau ditinggal tapi ternyata masih ada spiral yang langsung dikeluarkan untuk mendapatkan shield dari seorang Van Strong. Masih bisa selamat
selamat dengan sedikit lagi darah yang dimiliki oleh Van Strong. Sejauh ini masih aman, tapi Turtle Camp by Mandiri sudah terlihat. Turtle-nya masih nganggur sendirian menunggu dicolek-colek dari kedua tim ini. Lebih memilih untuk purple buff nih awalnya, nampaknya dari Clover. Ini coba untuk fokus diamankan juga ada seorang Rek, Luminer, dan bahkan dari Link-nya juga agak keri ya untuk nyamperin ke sana dan lebih milih untuk ke arah orange buff sekarang dari Versikia. Ini benar-benar Evo sih udah megang satu map nih. Iya, dari sisi jungle semuanya semenjak mungkin tadi orange buff diamankan terlebih dahulu sebagai jungler Versik, dia memiliki poin KD yang cukup tinggi, terlebih semenjak hadirnya dia dari MDL to MPL, dari EVOS Icon menuju EVOS Legends, yang seperti kita tahu bahwa dia baru kalah ketika menggunakan Lancelot, tapi untuk Benedetta-nya ini unstoppable banget, tidak tersentuh dan tidak terkalahkan sama sekali. Bahkan satu poin death yang diamankan dari Versik ini juga gara-gara dia dive terlalu jauh. Pertama tadi. Yes, dan aku nggak tahu kalau misalkan ini jadi immortal, dia kayaknya bakal lebih berani untuk diving ke arah belakang. Wah. Untuk langsung mengincar ke dalam bagian Van Strong-nya. Karena menurut aku ya, Versik kayaknya bakal ngincar banget ke arah Van Strong dari tadi. Kayaknya Versik tuh nggak punya huruf R deh. Kenapa? Buat gigi mundur. Iya. Aja terus. Aduh, lihat. terus. Bener-bener maju, mulu santuy aja. Dia ngedistract 3 orang karena mereka juga sadar Lordnya mulai satu bar, tapi ada Link, hati-hati. Mulai datang retribution siapa yang dapat, dan ternyata langsung ada Versik di sana, dan justru malah Link-nya Tempest of Blitz menuju ke arah kematiannya Walai, dan Versik yang santuy aja di depan Phantom Slash bertemu dengan anjing-anjing lucunya dari seorang Godiva. Langsung menghilang. Harus mencari piaraan baru lagi di si Lapar lu. Lu ngodein siapa sih? Kenceng banget. Oke, either ini brute force atau immortal, ini adalah item yang sangat mampu untuk membuat Versik makin dive lagi, makin lebih gila lagi. Dan Rek malah aku tanda tanya sih sekarang. Dia udah punya Espinosa dan juga Courage Mas. Dia tinggal masuk, tinggal milih mau ke Versik yang emang bener-bener dia punya dash atau anti-match yang punya durability, karena secara damage anti-match juga udah punya Blood of Despair di sini. Wow, benar juga. Dengan durability yang gede juga menuju ke arah Queen Swing ya itu harusnya. Dari seorang anti-match walaupun sudah di nerf 10%. Dari 40% untuk pengaktifan pasifnya sekarang jadi 30%, tapi kesini ada team fight yang dimulai dan Purify sekarang, dan bahkan dari seorang teammate yang memukul mundur seorang Van Strong yang memaksakan untuk Ibra Justice sekarang belakang, tapi ada teammate di sana, dan bahkan damage yang menyakitkan sekali Walai. Double kill dari seorang Versik sudah mulai masuk harganya, shadow kill ke arah Lord dan juga 2 pemain EVO, dan bahkan rasanya on strike tapi tidak berhasil untuk mengamankan 1 poin kill pun. Versik tidak ada gigi mundur, hanya maju ke depan dan lebih memilih untuk santuy aja, digoreng-goreng dulu kayaknya aura fire, dan bahkan lihat dihancurkan, ditebas semuanya, tersisa 1 orang, dan bahkan Godify-nya juga diincar karena BC. Dan ini dia untuk game yang pertama EVOS Legends, Di mana mereka dari awal kemunculan Versik